Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, halo semuanya, selamat datang di video presentasi media pembelajaran kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan suatu media pembelajaran inovatif yang kami gunakan saat terjun langsung di sekolah dasar, tepatnya di SDN Malang. Nah, yang terdiri dari yang pertama ada pretest, ada materi dalam bentuk berupa PowerPoint, serta media augmented reality, serta asesmen permainan berbasis Bamboozle dan post-test sebagai penguatan. Nah, mari kita mulai. Ya, hari ini kami melaksanakan penerapan media pembelajaran di SDN Malang. Sejak kegiatan awal, siswa itu terlihat antusias dan siap mengikuti pembelajaran. Nah, mereka memperhatikan dengan penuh semangat ketika kami mulai menjelaskan sebuah materi. Tahap pertama dalam pelaksanaan pembelajaran kami di SDN Malang, khususnya kelas A, adalah pretest. Nah, pretest kami ini berupa teka-teki silang. Pretest ini diberikan sebelum pemaparan materi dimulai untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, dengan pretest ini kami dapat melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi dasar, sehingga kami di sini dapat menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pretest ini juga membantu memotivasi siswa agar lebih siap menerima pembelajaran selanjutnya. Tahap awal kegiatan di SDN Malang, siswa mengikuti pretest untuk melihat kemampuan dan pemahaman mereka sebelum materi dimulai. Data awal ini sangat penting agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Siswa terlihat antusias dan fokus mengerjakan setiap soal. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi utama dalam bentuk PowerPoint. Penyajian materi dalam bentuk PowerPoint menjadikan pembelajaran lebih relevan. Kami juga menyertakan gambar visual dan juga teks sederhana agar mudah dipahami oleh siswa. Nah, untuk materi yang pertama adalah tentang Pancasila yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada materi Pancasila membahas tentang simbol-simbol pada Garuda Pancasila, sila-sila pada Pancasila, dan makna pada setiap sila Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan khas suatu daerah atau suku tertentu di Indonesia dengan bentuk, fungsi, struktur, dan bahan yang bermacam-macam dari berbagai daerah tersebut. Ada beberapa contoh rumah adat. Yang pertama ada rumah adat suku Jawa yang dinamakan Joglo. Yang kedua ada rumah adat dari Baduy yang dinamakan Swahyanda. Dan yang ketiga ada rumah adat dari Papua yang dinamakan Honai. Yang keempat ada rumah adat dari suku Dayak yang dinamakan rumah adat Panjang. Dan yang terakhir ada rumah adat Gadang dari suku Minangkabau. Selanjutnya, pada materi pakaian adat, kami menampilkan pakaian adat dari Jawa, pakaian adat dari Betawi, pakaian adat dari Madura, pakaian adat dari Batak, dan juga pakaian adat dari Dayak. Setelah penyampaian materi, kami menggunakan presentasi PowerPoint untuk memperkenalkan tema Pancasila dan kebudayaan Indonesia. Melalui tampilan visual dan penjelasan yang sederhana, siswa diajak memahami makna setiap sila serta mengenal beragam budaya yang ada di Indonesia. Untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik, kami membuat media berupa AR, Augmented Reality, yang dimana media ini dapat membantu siswa untuk melihat objek-objek yang berkaitan dengan materi. Hal ini agar membuat siswa untuk memahami materi menjadi lebih konkret, menarik, dan menyenangkan. Penggunaan media AR ini dapat membuat siswa menjadi lebih fokus dan antusias dalam pembelajaran. Untuk membuat pembelajaran lebih menarik, kami membagikan kartu AR kepada siswa. Kartu ini berisi gambar Garuda Pancasila, rumah adat, dan pakaian adat dari berbagai daerah. Saat diarahkan ke kamera, setiap kartu menampilkan objek 3 dimensi yang seolah-olah muncul di dunia nyata. Siswa sangat antusias dan kagum melihat bagaimana teknologi AR membantu mereka memahami materi secara lebih nyata. Tahap berikutnya ada asesmen interaktif menggunakan platform Bamboozle. Nah, Bamboozle ini merupakan kuis dalam bentuk permainan dengan pendekatan gamifikasi. Dalam bentuk permainan, siswa menjawab pertanyaan untuk menguji pemahaman mereka, dan pendekatan gamifikasi ini membuat proses asesmen menjadi menyenangkan dan tidak menegangkan.
Siswa dapat belajar sambil bermain, sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih maksimal. Setelah itu, kami melanjutkan kegiatan dengan kuis interaktif menggunakan platform Bambuzel. Siswa kami bagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok bergiliran memilih nomor pertanyaan dan bekerja sama menjawabnya. Suasana kelas menjadi lebih hidup. Mereka tertawa, berdiskusi, dan bersemangat untuk mendapatkan skor tinggi. Pendekatan gamifikasi ini membuat evaluasi pembelajaran terasa menyenangkan. Setelah seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran selesai, kami memberikan post-test untuk melihat perkembangan pemahaman siswa. Dari hasil post-test ini, kami dapat mengetahui seberapa efektif penggunaan seluruh media pembelajaran yang dirancang. Post-test juga menjadi penguatan hasil pembelajaran siswa dan membantu penguatan materi siswa. Tahap akhir siswa mengerjakan LKPD berupa teka-teki silang. Lembar ini berfungsi sebagai post-test untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Siswa mengisi kotak demi kotak dengan teliti, menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami konsep yang sudah dijelaskan. Dengan menggabungkan berbagai media pembelajaran seperti pretest, penyampaian materi melalui PPT, ilustrasi gambar berbasis AR, asesmen menggunakan Bambuzel, dan juga post-test, pembelajaran ini dapat disimpulkan menggunakan metode game-based learning. Sehingga pembelajaran ini kami rancang untuk membuat pembelajaran lebih interaktif, modern, dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar. Kami berharap hal ini dapat menjadikan inovasi bagi guru untuk meningkatkan semangat belajar siswa dalam proses pembelajaran.